Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Hikari Parenting School. Pekan ini, Sabtu 3 Juli 2021, Hikari Parenting School membahas mengenai bijak dalam memahami perkembangan COVID. Alhamdulillah, kami bisa menghadirkan narasumber yang sangat-sangat paham mengenai perkembangan COVID, yaitu Dr. Flori Ratnasari, PhD. Dalam kelas kemarin bersama Dr. Flori, kami mendapatkan banyak sekali informasi sehingga menjadikan kami bisa memandang wabah ini dengan lebih bijak. Parents, virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyikapinya, harus menghadapinya dengan keimanan dan ikhtiar. Dan salah satu yang dilakukan oleh Hikari Parenting School dalam membahas masalah ini adalah sebuah ikhtiar yang menjadikan kami, para orang tua, bisa menghadapi dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Bersama ini akan kami hadirkan slide yang diberikan oleh Dr. Flori dalam kelas Hikari kemarin, dan kami sertakan audio tanya jawab antara peserta dan Dr. Flori. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya agak putus-putus ya. Iya. Nah ini jelas nih Mbak Alin, agak dibesarin. Iya, iya. Jadi apa yang saya tanyakan, apa yang membuat saturasi itu turun terus ya? Iya. Saturasi oksigen ya. Kita lihat dulu saturasi oksigen ini apa sih ya, yang sering sekali disampaikan turun ribut-ribut. Ya, saturasi oksigen itu sebetulnya didapat dari pengukuran kadar oksigen yang beredar di darah ya. Jadi tentu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi oksigen ini beredar di darah ya, antara lain pertama tentu pembawa oksigennya ya. Pembawa oksigen itu adalah hemoglobin. Ibu-ibu ini sering-seringnya ya kurang oksigen itu karena anemia, HB-nya kurang ya. Jadi gejalanya biasa yang sederhananya ya pusing ya, kemudian mulai terasa lemas dan lain-lain ya. Nah kemudian faktor yang lain dari oksigen ini tentu dari organ yang menukar oksigen ya, paru ya. Paru itu penting sekali dalam kadar oksigen karena dia harus menukar nih, mengeluarkan yang CO2-nya atau udara kotor dan memasukkan lagi yang udara bersih. Nah kalau ditanya di dalam COVID, apa nih kira-kira bikin saturasi oksigen turun? Yang pertama tentu dari HB. Ini pernah juga kita dapat kasusnya ibu hamil COVID ya, pusing bolak-balik ya. Ternyata HB-nya cuma 9 ya. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke dokter objinnya, kata dokter objinnya ya disuruh bed rest, nggak boleh ngapa-ngapain ya karena HB-nya kurang, yang beroksigen kurang. Kemudian faktor paru. Jadi di dalam COVID ini kan yang diserang utamanya adalah paru ya, paru. Nah seringkali karena infeksinya berat ya, sering juga ditambah dengan infeksi sekunder ya, bakteri. Jadi di dalam paru-paru ada bakteri dan ada virus bareng-bareng. Nah ini mengakibatkan beban paru berat sehingga pengeluaran udara kotor dan pemasukan udara bersih ini terganggu sehingga saturasi, jadi oksigennya ini turun. Nah kita bisa mengukur dengan mudah ya untuk saturasi oksigen itu adalah dengan oximeter. Artinya sebetulnya nggak mahal ya oximeter itu. Bahkan kalau WHO itu merekomendasikan semua pasien yang mau isoman itu minimal punya 2 alat ya, termometer dan oximeter. Jadi sebetulnya kalau oximeter ini menunjukkan angka di atas 95 itu stabil ya. Tapi kalau di bawah 95 itu sebaiknya sih sudah dirujuk ya. Maka tadi dibilang kalau mau isoman jangan lupa bawa oximeter, karena oximeter ini penting sekali untuk menentukan kapan
rumah sakit ya. Jadi ada ya kasusnya banyak ya, saya dapat ibu-ibu ya hari isoman 3 tiba-tiba ngerasa lemas kayak mau pingsan ya, kita bawa ke lab itu, ternyata itu tinggal 80%, dia nggak punya oximeter. Kemudian ada juga yang turun di 92 ya, walaupun belum jauh 92 itu sudah dia merasa bingung, masih bingung, nggak ngerti mau ngapain ya. Itu salah satu tanda penurunan kesadaran juga ya, bahwa orangnya mulai bingung, ditanya nggak nyambung ya, 2 kali 2 nggak 4 gitu ya. Nah itu mungkin tadi salah satu tanda-tanda hipoksia. Jadi sebetulnya banyak ya Bu Alin, kita juga kalau saturasi oksigen turun itu harus dicek juga. Tetapi kalau jauh ya sampai 80, 70, nah ini bisa faktornya taruh ya. Karena juga ada ya yang pasien saya itu tahu-tahu telepon, ya itu dok, saya kayaknya gimana nih ya, saturasi saya turun nih di 93 nih, mati nih saya, mati nih. Saya suruh ukur pakai oximeter itu, saya tanya ngukurnya gimana. Jadi ternyata oximeter itu kan jari harus dijepit dulu posisinya betul, tunggu sampai keluar angkanya, berhenti. Jadi jari posisinya kalau salah itu juga bisa angkanya salah ya. Jadi ini yang biasa kita edukasikan, kalau mau isoman sebisa mungkin punya oximeter, karena ini akan membantu ya, baik puskesmas, klinik, dokter, rumah sakit memantau pasien-pasien yang isoman gitu ya. Yang isoman rumah ya, kecuali isoman terpusat ya itu bukan menjadi wewenang dari tempat isoman itu. Begitu ya Bu Alin. Baik, terima kasih banyak Dokter Flori. Selanjutnya ini ada yang bertanya di chat, Mbak Ida ya, boleh tidak mencampur vaksin? Misal yang pertama Sinovac dok, yang kedua AstraZeneca. Boleh tidak dok? Seperti itu dokter. Ya Bu Ida, nggak dianjurkan mencampur vaksin ya. Kalau vaksin 1 dan 2 beda. Kenapa? Karena cara kerjanya berbeda ya. Misalnya tadi Sinovac dia merupakan inactivated virus, jadi dia diperhitungkan sudah mulai ada kekebalannya di minggu kedua ya, makanya dia pengulangannya di minggu kedua. Nah sementara AstraZeneca menggunakan DNA vektor, pembawanya DNA, dia lebih lama ya, butuhnya lebih lama. Jadi tadi kalau sampai dicampur 1 dan 2 ya, 1 dan 2 ya, statusnya 1 dan 2 itu berbeda, maka kita tidak bisa mengukur nanti misalnya responnya. Jadi responnya ini responnya terbentuk atau tidak ya, karena jalurnya beda, yang satu lewat DNA, yang satu misalnya lewat virus. Khawatirnya kalau diberikan setengah dos itu, dua-duanya tidak akan saling cukup dosisnya untuk membentuk kekebalan. Nah kemudian kesiapan fisik apa yang harus disiapkan dalam menerima vaksin ya, umumnya ya, nggak cuma AstraZeneca ya, tentu daftar screeningnya kita punya tadi ya, bahwa misalnya dia punya penyakit metabolic disease yang kronik, misalnya diabetes, darah tinggi, ya, asma, ini harus dalam keadaan terkontrol ya. Untuk yang lain-lain misalnya kanker ya, autoimun, itu biasanya diminta rekomendasi dari dokternya ya. Misalnya kanker remisi itu aja masih dikasih, kanker remisi kita kasih. Tapi kalau kanker yang dalam fase pengobatan itu kita tidak kasih biasanya ya. Nah berikutnya adalah lansia ya, tentu yang stabil ya, lansia juga kita usahakan yang stabil. Jadi misalnya persiapannya apa, misalnya sudah punya darah tinggi, diabetes, asma ya, ini kira-kira sebelum jadwal vaksin diusahakan semuanya dalam kondisi terkendali. Nah perlu diingat ya ibu-ibu, sebetulnya waktu vaksin tidak boleh vaksin itu bukan karena dianggap virusnya itu nanti akan menginfeksi peserta vaksin, bukan, tapi lebih banyak sebagian besar pada efektivitas vaksin nantinya. Contoh misalnya orang-orang yang alergi, orang yang asma, kemudian orang yang punya autoimun, itu kan dia akan minum dexamethasone ya, obat penekan kekebalan tubuh. Nah kalau dikasih vaksin ini masuk, badan ini nggak bisa membentuk vaksin kekebalannya karena diberikan obat. Maka sebetulnya kalau orang-orang yang ditunda vaksinnya itu, kekhawatirannya bukan karena infeksi akibat vaksin ya yang sering orang takut, tapi karena efektivitas vaksin mungkin tidak sesuai teori.
Misalnya Sinovac tadi 50% di uji kliniknya, begitu diberikan pada orang yang misalnya gangguan kekebalan tubuh atau alergi yang sedang minum obat dexamethasone mungkin hanya 10%, 20% gitu. Ya itu yang sebetulnya dikhawatirkan kalau memberi vaksin pada kasus-kasus yang kronik ya. Nah kalau udah divaksin masih kena virus juga terus gimana? Ya udah isoman aja Bu. Itu udah banyak, ini udah banyak di lab kita itu sudah banyak ya, di lab kita ini udah divaksin lengkap ya. Banyak yang terinfeksi lagi tapi tadi alhamdulillah tidak ada yang berat ya karena badannya sudah lebih kuat. Jadi kalau tanya terus gimana lagi? Kalau kena lagi ya udah isoman lagi gitu ya, moga-moga nggak harus dirawat. Tetapi gini, di jurnal yang terbaru ini yang mungkin nanti akan boleh direkomendasikan adalah melakukan vaksin dengan merek lain. Jadi misalnya ya mungkin untuk nakes dia sudah dapat Sinovac dulu 2 dosis 50% efektivitasnya. Kemudian karena dia kerja di puskesmas, dia kerja di mana rumah sakit langsung ketemu dengan yang positif, dia butuh kekebalan lebih, maka bisa diberikan nanti misalnya AstraZeneca 2 dosis lagi. Jadi itu adalah kekebalan yang ekstra. Nah itu sudah dikeluarkan ya kemarin penelitian terbarunya dari WHO bahwa double vaksin itu memberikan cakupan lebih luas. Tapi dalam kondisi begini masih ada yang belum vaksin, tentu kita nggak menyuruh double vaksin ya. Kita berharapnya herd immunity dulu untuk semua ya. Ya, terus habis itu ini saya lanjutin aja kali ya Bu Putri. Ya lanjut di chatnya aja ya. Ya silakan dokter. Ya berikutnya kalau misalnya pasien ya yang isoman dipantau satu-satu jumlah nakes dengan jumlah pasien ya tentu pasti ya. Pasti nanti WhatsAppnya Bu Ida itu nggak akan berhenti lagi dari jam 6 pagi di jam 6 pagi lagi ya. Dan itu udah senewan pasti ya macam-macam mintanya ya. Tadi udah dikirimin makanan dan lain-lain ya. Maka saya menganjurkan khusus nakes ya harus yang dijawab urusan nakes, urusan kesehatan aja ya Bu. Jadi jangan mau disuruh ngirim makanan, catering dan lain-lain ya. Nah kemudian biasanya untuk ini teman-teman kalau di lab COVID itu melakukan kategorisasi ya. Seandainya dia tadi punya komorbid, kemudian di dalam pengukuran oximeternya turun, kita serahkan ke rumah sakit. Sisanya yang pengawasan pribadi ini kita kategorisasi lagi. Kalau saya biasa saya bilang ini ya udah semuanya tolong pagi sore lapor sama saya di WhatsApp suhu sama oximeternya. Udah itu aja. Jadi pagi sore itu masuk ke behavior ya, pagi sore termometer berapa, temperatur berapa, oximeter berapa, keluarnya apa. Dan selama ini dengan cara begitu ya efisien ya, jadi kita cukup bisa melakukan screening dengan cepat. Yang normal-normal, nanti saya biasa bilang ya, yang normal-normal biasanya saya nggak jawab ya. Jadi kecuali misalnya pas lihat ada yang 93, nah itu baru kita melakukan satu terapi atau masukan yang cukup apa ya, yang sesuai dengan kondisinya. Jadi kita punya screening ya untuk pasien ya. Memang ini nggak mudah kalau harus satu-satu di rumah sakit. Kemarin malah contohnya di rumah sakit UIN itu malah WA group ya, jadi udah pasien semua isinya ya. Ya tentu ini kesepakatan ya, karena setiap pasien kan beda-beda ya mekanismenya. Nanti silahkan dipakai mana yang paling nyamannya ya untuk mengawasi. Mungkin begitu ya, beda ya. Iya. Kemudian beda ada masukan gimana cara ngawasinnya? Beda. Halo. Ya, masukan itu beda di puskesmas ya. Mungkin ada masukan juga nih buat ibu-ibu di sini ya, gimana ngawasinnya ya. Karena ini seringnya ya yang lucunya nih ya, ini ibunya ini satu rumah, bapaknya di kamar, ibunya di luar. Tapi nanti pas isoman itu gini loh, ibunya nanya sama saya, tolong tanya sama bapak bilang sama ibu, tolong bilangin sama bapak gitu ya. Pada satu rumah ya, mungkin nggak bisa dinding 5 cm ya. Ini merepotkan ya lah. Nah, jadi termasuk yang tadi kita buat mekanismenya adalah komunikasi dalam keluarganya juga kita perbaiki gitu ya. Nah, berkaitan dengan selama isolasi mandiri. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya,
membedakan flu biasa, radang tenggorok dengan COVID, sedikit sakit tenggorok. Nah ini pertanyaan yang baik ya. Dulu demam, batuk, pilek, sakit tenggorok ya di tahun 2020 itu kita tunggu sampai gejalanya ada khas COVID ya. Yang khas COVID itu yang related signifikan atau berhubungan bermakna ketika dicek dia positif itu adalah anosmia ya, anosmia. Tapi sekarang di hari mana kasusnya sangat banyak dan naik dengan cepat, kita butuh tracing cepat, maka dibalik. Kalau ada demam, batuk, pilek ya, dan sakit tenggorok, 4 gejala yang paling sering ada di pasien COVID, maka itu dianggap COVID dulu sampai dibuktikan bukan. Alhamdulillah, barakallah ya. Dan yang pasti kita jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzani wa min syarril asqam. Ya, baik, Dr. Flori, Bu Vivi, ibu-ibu sekalian, marilah kita tutup acara kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Flori, barakallah. Ya, Dr. Flori, terima kasih. Ibu-ibu semuanya juga. Assalamualaikum.